Guys, kembali lagi bersama gue Imam Budi, dan pada video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang aset-aset yang dimiliki oleh Drakens, guys. Ya, terutama aset-aset yang belum disita oleh pihak PPATK ya. Dan sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan gue doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, guys. Guys, beberapa hari lalu Indrakens sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan beberapa aset itu sudah mulai disita oleh pihak pemerintah, guys. Ya, terutama ada rekening, kemudian ada rumah mewah, ada mobil mewah, dan sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan itu sudah mulai ditelusuri oleh pihak PPATK ya. Dan semua aliran dana yang diduga berasal dari hasil afiliator binary option itu sudah mulai dilacak oleh pemerintah, guys. Dan termasuk tunangan Indrakens itu juga sudah mulai diperiksa oleh pihak kepolisian, guys. Oke, langsung saja kita bahas apa saja aset Indrakens ya. Karena di sini gue menemukan beberapa aset Indrakens yang sepertinya belum ramai diperbincangkan di media sosial ya. Bahkan di daftar dari yang dirilis oleh pihak kepolisian pun sepertinya aset ini belum ada gitu ya. Tapi saya hanya berasumsi saja gitu ya, apakah ini sudah diketahui oleh pihak kepolisian atau belum. Nah, tapi gue akan sampaikan di sini ada beberapa aset yang nilainya totalnya itu ada ratusan miliar rupiah, guys. Oke ya, yang pertama ya, gue menemukan di sebuah postingan salah satu artis yang cukup terkenal gitu ya, yang tahun lalu sempat viral karena masalah Anjayani ya. Mungkin kalian tahu sendiri ya, ini namanya adalah Lutfi Agizal, guys. Ini diposting beberapa bulan yang lalu. Oke, dalam captionnya itu di sini ada tiga orang ya, yaitu Lutfi Agizal bersama salah satu presenter di stasiun TV ya, dan tengahnya ada Indrakens, dan dia membuat caption begini ya, tiga orang ini punya cita-cita jadi miliarder. Sekarang yang tengah itu sudah duluan punya kurang lebih 144 Bitcoin ya. Saya OTW 2 Bitcoin ya, para haters udah punya berapa Bitcoin. Nah, di sini Lutfi Agizal mengatakan dalam captionnya itu jumlahnya ada 144 Bitcoin yang dimiliki oleh Indrakens, dan Lutfi sendiri OTW ke 2 Bitcoin, guys. Dan dari 144 Bitcoin ini ya, kalau gue kurang tahu ya sekarang apakah masih jumlahnya masih 144 Bitcoin atau sudah melebihi dari itu, guys. Jika kita total ya, jika kita kalkulasi dari 144 Bitcoin, harga sekarang itu kan kurang lebih berapa ya, 550 juta rupiah ya. Jika kita kalikan 144 itu totalnya kurang lebih 79 miliar rupiah, guys. Itu aset yang di kripto ya, terutama di Bitcoin. Tapi itu belum tentu kebenarannya, guys ya, karena itu gua membaca di sebuah caption yang diposting oleh Lutfi Agizal gitu ya. Oke, apakah sekarang jumlahnya sudah naik, apa jumlahnya sudah turun, atau mungkin sudah di withdraw dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi itu sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Lutfi Agizal, guys. Oke, kemudian ada lagi selanjutnya ya, Indrakens itu pernah invest ke sebuah perusahaan milik temannya ya, senilai 5 miliar rupiah, guys. Di sini ya, dia memberikan caption ya, gue baru aja invest 5 miliar di startup company yang grow valuasinya itu sampai triliunan di masa depan, guys. Wow. Dan kalian tahu berapa lama gue memutuskan untuk invest 5 miliar ya? Cukup 5 menit saja. Wow, murah banget ya. Hanya 5 menit saja dia sudah ngedilin untuk invest di salah satu startup ya, milik temannya, guys. Itu nilainya 5 miliar rupiah. Dan selanjutnya ya, ini berada di postingan Kelvin VVIP ya, beberapa bulan lalu ya. Jadi ini antara Sultan Medan Barat dan Sultan Medan Timur. Kalau Sultan Medan Barat itu adalah Kelvin VVIP, kalau Sultan Medan Timurnya itu Indrakens, guys. Dan coba kita tonton videonya, guys. Salam profil rekan-rekan. Salam rekan-rekan. Sultan Medan Barat bertemu Sultan Medan Timur. Siap. Kita lihat cuannya. Oke. Berapa? 25 S. Aduh, Sultan Medan Timur kalah kan?
Berapa? 22. Nah, Oke. kalau 3 ya. Kalau depan aku siap. Salam pesepeda. Salam. Oke ya, itu yang pertama disebutkan oleh Sultan Medan Barat ya. Disebutkan oleh Sultan Medan Barat yang bernama Belvin VVIP, itu dia punya 20 miliar rupiah pada asetnya. Tapi kurang tahu ya, itu asetnya aset kripto atau aset saham gitu ya. Nah, sedangkan Indra Kents sendiri memiliki 22 miliar ya total asetnya pada waktu itu guys. Itu diposting pada tanggal 27 Desember tahun 2021 guys ya. Tapi itu apakah itu di aset kripto maupun di aset saham ya, gua kurang tahu ya. Tapi kalau kita lihat profilnya di Belvin VIP bahwa dia trading di sebuah aset kripto sepertinya ya, sepertinya di kripto kalau nggak salah gitu ya, itu kalau nggak salah ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, lanjut lagi, ini Belvin VVIP juga memposting ya sebuah jam tangan mewah yang dimiliki oleh Indra Kents ya, dan jam tangan mewahnya ini totalnya mencapai 30 miliar rupiah guys. Bahkan di salah satu jam tangan itu nilainya ada yang sampai 7 miliar satu jam tangan guys. Oke ya, itu aset-aset Indra Kents ya yang sempat muncul di beberapa media sosial guys. Oke, jadi kalau beberapa dari aset-aset itu ya, tadi sudah ada 3 dari kripto, saham, kemudian dia invest di salah satu perusahaan startup ya, kemudian jam tangan mewah itu totalnya ratusan miliar guys, dari 79, kemudian ada 5 miliar, ada jam tangan yang nilainya 70 miliar, terus aset sahamnya itu ada berapa tadi, 22 miliar, itu sudah berapa guys ya, itu cukup banyak banget ya, nilainya ada ratusan miliar rupiah guys. Oke ya, itu tentang aset Indra Kents yang mungkin belum banyak orang yang tahu, tapi mungkin ada beberapa seperti jam tangan dan sebagainya sudah banyak orang yang tahu ya, karena sudah terekspos di media sosial ya, karena memang dia, para afiliator ini memang suka memamerkan barang-barang mewahnya ya, termasuk rumah, isi ATM, uang, kemudian ada mobil supercar ya, ada mobil sport dan sebagainya. Dari barang-barang mewah itu semuanya memang dipamerkan di media sosial ya, sehingga mungkin sekarang PPATK tidak kesulitan untuk melacak aset-aset apa saja yang dimiliki oleh para afiliator guys, karena kesombongan mereka memamerkan ya, akhirnya seperti ini ya, akhirnya semuanya ketahuan. Dan beberapa hari yang lalu itu aset-aset Indra Kents sudah mulai disita oleh pihak polisian, termasuk ada rumah sudah disegel yang di Medan yang katanya itu nilainya 30 miliar, itu sudah disegel oleh pemerintah. Terus ada mobil mobil Tesla yang warna biru itu juga sudah disita oleh pihak polisian guys. Dan sekarang ya pihak polisian juga sudah mulai menelusuri aliran dana yang berasal dari Indra Kents yang diduga dari hasil afiliator guys ya, sudah mulai ditelusuri kemana saja aliran dana-dana tersebut, termasuk aliran dana yang ke keluarganya Indra Kents dan termasuk aliran dana yang ke pacar Indra Kents yang pada saat itu ya, Indra Kents di sebuah konten YouTube itu pernah mengatakan bahwa Indra Kents memberikan uang jajan senilai 2 miliar rupiah, tapi pada saat kemarin tunangannya Indra Kents ini dipanggil oleh pihak kepolisian, dan untuk memberikan keterangan dia dari pihak kepolisian mengatakan bahwa tunangannya ini mengatakan yang diberikan itu bukan 2 miliar tapi hanya 10 juta rupiah ya. Kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya, karena memang tidak ada bukti transaksinya ya, karena dilihat dari kontennya itu kan Indra Kents memberikan berupa uang tunai ya, yang di situ kayaknya uangnya bentuk dolar Singapura kalau nggak salah, yang totalnya 2 miliar yang sempat dibagi-bagi oleh kru yang pada saat syuting untuk konten YouTube pada saat itu guys ya. Termasuk mungkin bukan hanya Indra Kents saja ya, termasuk Doni Salmanan yang kemarin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu juga asetnya sudah mulai ditelusuri ya, kemana saja aliran dananya dan sebagainya, termasuk Reza Arapi yang pernah mendapatkan saweran senilai 1 miliar juga sudah disinggung oleh pihak kepolisian guys, dan ramai banget dibicarakan di media sosial. Dan apakah nanti aset-aset itu yang setiap orang yang menerima uang atau menerima transferan dari Doni Salman maupun Indra Kents itu bakal dikembaliin ya, kita nggak tahu ya, karena tidak semua orang yang menerima uang dari para afiliator ini bisa mengembalikan guys. Karena beberapa video yang beredar itu kan ada yang
orang di pinggir jalan menerima uang, kemudian ya mungkin ya dananya kan juga mengalir mungkin ke untuk bangun masjid atau mungkin mengalir ke sebuah yayasan, mungkin yayasan yatim piatu dan sebagainya, termasuk orang-orang di jalanan. Kan tidak mungkin uang itu dikembalikan ya, karena sudah terpakai dan yang menerima belum tentu mampu ya untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari para afiliator tersebut guys. Dan mereka juga tidak tahu ya dia menerima uang sumbernya dari mana, karena yang namanya rezeki pasti senang-senang aja ya diterima. Termasuk Deddy Corbuzier juga sempat disinggung kemarin rame di media sosial bahwa Deddy Corbuzier itu menerima aliran dana dari Indra Kents yang senilai 150 juta rupiah guys. Dan pada waktu itu adalah sebagai hadiah pada saat pertandingan catur antara Dewa Kipas melawan Iren Sukandar yang pada saat itu live streaming di podcastnya Deddy Corbuzier dan viral guys. Apakah mungkin uang-uang tersebut yang sudah diterima oleh orang-orang dari para afiliator ini bakal dibalikan, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa dari pihak kepolisian ingin tahu kemana aliran dana tersebut mengalir gitu ya, yang diduga itu berasal dari hasil afiliasi binary option gitu ya. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian itu dimudahkan dalam menelusuri semua aset-aset yang diduga berasal dari hasil afiliator binary option guys. Dan mudah-mudahan dari semua afiliator yang sudah meraup keuntungan dari hasil loss ya, afiliator-afiliator lain yang sudah masuk daftar di Bareskrim Polri itu mudah-mudahan segera dipanggil oleh pihak kepolisian dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya guys. Dan pihak kepolisian juga kemarin sudah menghimbau untuk para korban itu agar melaporkan, ya nggak harus ke Jakarta tapi bisa melaporkan ke pihak kepolisian yang terdekat guys ya, untuk membantu memudahkan pihak kepolisian untuk menangkap para afiliator binary option guys, karena masih banyak banget yang belum sempat dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena apa? Karena memang berdasarkan dengan laporan dari para korban guys ya. Kenapa Indra Kents lebih dulu dipanggil oleh pihak kepolisian kemudian susul Doni Salmanan ya, karena memang Indra Kents itu dilaporkan terlebih dahulu oleh para korban, dan yang lain kita belum tahu ya, karena masih sepertinya beritanya juga masih sepi, seperti Nodiwa Gang, kemudian ada afiliator-afiliator lain ya seperti Fakarici dan sebagainya. Sepertinya ya di beritanya belum ada yang melaporkan, belum ada korban yang melaporkan. Makanya pihak kepolisian juga menghimbau kepada para korban untuk segera melaporkan ya ke pihak kepolisian terdekat agar bisa segera diproses gitu ya. Oke, itu saja yang dapat gue sampaikan terkait dengan binary option, dan thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys, dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.